menjemur baju. Kemudian pembentukan awan. Ini kemarin kan. Pembentukan awan itu air laut ini mengalami penguapan, kemudian terbentuklah awan. Nah, pada proses pembentukan awan ini juga terjadi juga proses pengembunan. Jadi setelah terjadi penguapan air, uap air itu akan mendingin. Setelah dia di atas langit itu dia mendingin, kemudian dia membentuk kembali menjadi air. Jadi dia itu ada kaitannya penguapan dan pengembunan. Nah, hari ini akan belajar perubahan wujud benda dengan cara mengembun. Perubahan wujud benda dengan cara mengembun itu adalah perubahan wujud benda dari zat gas menjadi zat cair. Kebalikannya minggu kemarin. Kalau minggu kemarin dari zat cair menjadi zat gas. Proses pembentukan awan ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada proses pengembunan, maka tidak akan terjadi hujan. Kalau misalnya tidak ada hujan, maka tanah itu akan kering. Ya, kalau misalnya tanah kering, petani tidak akan bisa menanam padi atau jenis tumbuhan lainnya. Maka itu berdampak bagi kita. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan itu menciptakan proses pengembunan. Nah, kalau manfaat pengembunan ini dia itu berhubungan sama penguapan. Kalau misalnya pengembunan itu bisa manfaatnya itu bisa untuk membuat minyak wangi. Jadi kalau misalnya kalian bisa membuat minyak wangi, kalian bisa menjadi pengusaha minyak wangi, berjualan minyak wangi. Nah, di antara kalian ada yang suka memakai minyak wangi? Bayu, cuma Bayu yang suka memakai minyak wangi. Ozi, suka semua kan memakai minyak wangi biar harum. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud benda dengan cara mengembun. Jadi nanti dari percobaan kalian dapat menganalisis. Kemudian dari percobaan nanti juga kita dapat menemukan cara untuk mencegah pengembunan yang terjadi pada ruangan. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat membuktikan perubahan wujud benda dengan cara mengembun. Kemudian nanti Ibu saat kalian pembelajaran ini sampai akhir itu ada penilaian Ibu. Ada penilaian sikap, bagaimana kalian menunjukkan sikap kalian. Kemudian ada penilaian pengetahuan, ada pretest, nanti Ibu ada pretest, kemudian ada post-test di akhir. Lalu ada penilaian keterampilan, jadi nanti Ibu lihat kalian bekerja sama bagaimana, terus menyampaikan presentasi, seperti itu ada penilaiannya. Nah, ini ada pretest. Soal nomor 1. Ini yang air teh panas ya. Gambar tersebut menunjukkan teh hangat yang ditutup dengan tutup gelas. Ketika tutup gelas dibuka, maka muncul tetes-tetes air. Penyebab hal tersebut terjadi adalah yang pertama, A. Uap air menempel pada tutup gelas. B. Air teh hangat tidak tutup gelas. Yang C. Uap air mengembun kemudian menempel pada tutup gelas. Kira-kira menurut kalian jawabannya yang mana? Menurut kalian saja, Ibu nggak? C. C. Suti C. Alvina? Bayu? C. Ozi? C. Oke. Selanjutnya ya. Nah, perhatikan gambar ini, ada 3 gambar yang merupakan contoh peristiwa pengembunan. Mengembun itu yang mana? Gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? 3. 2. Gambar? Bayu gambar berapa? 1. Gambar 1. Silvi? Gambar berapa? C. Aljuna gambar? 1, gambar 1. Cek. Gambar apa? Gambar 1. B atau C? A. Oke.
Osi? A. Oke. Nah, ini Ibu minta kalian perhatikan, ini gambar apa nih? Baju yang berjamur. Pernah lihat baju berjamur? Iya. Ya. Pernah kan? Nah, lihat. Biasanya ini kalau kita simpan di dalam lemari. Mungkin lemarinya itu lembab. Ya. Dinding kayak ini banyak kan kalian lihat? Dinding yang berjamur. Mungkin ini tadi lemari. Lemari itu kalau misalnya dia lembab, jangankan baju, jangankan bajunya, lemari aja udah berjamur ini. Baju berjamur ini, kemudian dinding ini berjamur ini, itu disebabkan oleh kelembapan udara. Udara yang lembab itu berarti uap air. Uap air itu yang zat gas yang kita nggak nampak ini ya, udara ini terlalu banyak uap air, jadi dia lembab. Nah, kemudian karena dia terlalu banyak air, kemudian saat malam hari dia suhunya itu turun, dia kembali gas tadi itu berubah menjadi air, kemudian menempel di dinding. Jadi air itu kemudian tumbuhlah jamur. Nah, kemudian tadi itu kan ada manfaat penggunaan itu banyak kan yang bermanfaat untuk kita. Kemudian ada juga yang manfaatnya itu negatif. Seperti ini tadi, jamur di dinding, di lemari, pada baju. Nah, ini salah satu contohnya kalau misalnya ruangan itu terlalu lembab, kelembapan udara yang terlalu tinggi, kemudian terjadi pengembunan, maka misalnya embun itu dia menempelnya di daerah kontak listrik, maka akan terjadi konsleting listrik. Nah, kalau terjadi konsleting listrik, maka akan terjadi kebakaran. Walaupun ini tidak terlalu banyak ya kasus seperti ini, tapi alangkah baiknya jika kita mencegahnya. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan ini ada yang mau kalian tanyakan? Cara mengembun. Bagaimana? Oh, ya. Jadi pertanyaan Arjuna, bagaimana terjadinya embun itu ya? Embun itu terjadi bagaimana? Nah, nanti kita akan melakukan percobaan, kita lihat bagaimana embun itu bisa terjadi. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Bagaimana cara mencegah terjadinya pengambunan di ruangan, Bu? Oh iya, jadi pertanyaan Silvi, bagaimana cara mencegah terjadinya pengembunan di ruangan? Jadi kalau misalnya uap airnya terlalu banyak, tadi kan akan terjadi pengembunan di ruangan tersebut, maka akan terjadi seperti ini tadi, baju berjamur, kemudian dinding yang berjamur itu. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Maka kita akan melakukan percobaan. Kemarin kan sudah Ibu suruh kalian membagi kelompok. Jadi akan bagi kelompok menjadi dua. Silakan bentuk kelompoknya anak-anak. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kelompok 1, LKPD kelompok 2, bahan ajarnya, silakan dibaca. Bahan ajarnya. Coba kalian baca dulu kegiatan satunya. Kegiatan satunya dibaca dulu, Silvi. Ada temannya membaca kegiatan satu. Kegiatan satu itu apa? Coba lihat. Coba baca dulu kegiatan satu itu kegiatannya apa? Apa? Kegiatan satu, Sil. Apa, Sil? Kegiatan 1.
tujuan pelajaran. Ini kalian tulis kelompok 1, terus nama anggota kelompok kalian siapa ya namanya? Yang ini nah kegiatan 1. Apa tuh kegiatannya? Apa sih? Yang ini. Ini. Kan kita melakukan kegiatan dulu. Baru isi nanti ya. Nah, ini kegiatan 1 coba. Kegiatan 1 apa? Biar teman-teman memahami apa? Kegiatan 1. Ambil es batu kemudian letakkan di dalam gelas. Tunggu hingga 1 menit, lalu amati yang terjadi pada gelas tersebut. Amati yang terjadi pada gelas tersebut. Apakah terdapat tetes air di luar gelas? Mengapa tetes air bisa timbul di luar gelas? Tuliskan jawabanmu pada lembar hasil pengamatan. Berarti apa tuh? Berarti yang kegiatan 1 ambil es batu kemudian masukkan ke gelas ya. Kali dulu. Ambil es batunya nih aja ya. Ambil es aja ya. Langsung lagi. Ambil. Cek masukkan ke situ. Kok pas tahu? Jangan ambil aja yang itu. Ambil aja yang ini satu lagi, nah. Yang mereka masih ada. Ambil. Coba lihat jam Juna. Tunggu 1 menit kan? Ini masih di sini ya. Okay. Are you ready? We go. Bisa. Ingat waktunya ya. Berapa waktunya? Anjing. Kalian tuh ingat lihat waktunya. Dan
Yaudah. Tadi pertanyaannya apa? Selanjutnya. Ruang mati yang terjadi pada gelas tersebut. Mengapa apa yang terdapat di luar gelas apa? Tulis di situ jawaban. Lihat lembar soal. Kamu cek-cekan buku, kamu cek-cekan diskusi jawaban. Kamu masih tahu dan beli soal. Bisa. Udah jawabannya? Anda sini kenapa? Diskusi ya. Pasti ilmunya sih simpan sih. Baca aja. Posisi sama banyak ya. Bandung Siti Jawa. Diskusi. Ya, kamu masih sekarang sih. Kamu kampung. Kalau sudah selesai kegiatan 1 jawabannya, bilang sama ibu ya, biar kita lanjut ke kegiatan 2.
Sudah siap? Belum. Nomor 1? Belum. Kan dulu. Bisa kamu bacanya lagi? Selesai? Udah. Tunggu nomor 1 dulu ya. Sudah selesai. Kita lanjut ke kegiatan kedua ya. Coba kalian baca dulu. Kegiatan kedua apa? Itulah dilakukan pengangkatan pada gelas yang diisi air panas. Kemudian ditutup. Panci. Kegiatan kedua yang depan mana? Yang langkah-langkah ya. Ini gua ambil dulu ya. Bagian depannya. Kan ada langkah-langkah. Ya, itu kegiatan 1 kan. Nah, yang kegiatan 2 ya. Baca. Gimana tuh? Ambil air panas yang sudah dipanaskan pada teko listrik, kemudian tuangkan pada gelas. Setelah ditutup dengan penutup gelas, tunggu hingga 1 menit. Lalu amati yang terjadi pada tutup gelas. Coba ini Panji, hati-hati, ini nggak usah dipegang tangannya, hati-hati ya, nggak usah dipegang gelasnya. Kalau ini air panas, hati-hati ya. Hati-hati ya, awas tangannya. Ya, hati-hati. Awas tangan. Kamu aja sih. Hati ya, oke? Hati-hati anak. Jangan dipegang ini gelasnya. Awas. Tumpahkan langsung sih. Jangan cek tadi. Ayo. Oke. Udah tutup. Udah. Jawab ya ini.
Pertanyaannya selanjutnya apa? Mengapa tetes tersebut bisa terjadi? Nah, jawab. Selanjutnya. Mengapa hal bisa terjadi? Dia selanjutnya. Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, jawab. Hal tersebut terjadi karena apa? Iya. Ya. Kalau jadi Jawab ya ini. Pertanyaannya selanjutnya apa? Mengapa tetes tersebut bisa terjadi? Nah, jawab. Selanjutnya. Mengapa hal bisa terjadi? Dia selanjutnya. Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, jawab. Hal tersebut terjadi karena apa? Iya. Ya. kalau jadi apa yang terjadi kalau ibu gelas Dibuka air panas kan? Nah, air panas itu kalau ditutup cuman kalau itu cuman kalau ditutup. Gelas ditutup. Dia sudah jawab. Kita kemarin.
Kemudian nanti presentasi kegiatan kedua kelompok 2. Coba yang kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Sini ya. Siapa yang mau? Dari depan. Kamu mana sini? Fauzi, mana sini? Sini, mundur dikit. Mundur dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan itu setelah dilakukan pengamatan pada kelas yang diisi es batu, kemudian ditulis satu pada bagian luaran kelas tersebut timbul tetes-tetes air atau embun. Hal tersebut terjadi karena adanya proses mengambun. Nah, dari yang Panji sampaikan itu ada yang mau bertanya? Nah, apa sih? Coba mau tanya apa sih? Kenapa timbulnya air di luar gelas? Oh iya. Mengapa timbul air di luar gelas? Pada kegiatan pertama tadi kan ada keluar air kan di waktu dimasukkan es. Nah, kenapa tinggi? Panji, coba. Ketika gelas Jangan Panji. ketika Yang lain dibenarkan. gelas menjadi dingin, maka uap air mengikut menjadi dingin pula sehingga mengembun tetes-tetes air melekat pada gelas. Coba, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk Panji. Jadi dari pertanyaan, coba kegiatan kedua. Yang presentasi siapa? Silvi, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan, baik perhatikan. Setelah dilakukan pengamatan pada gelas yang diisi air panas kemudian ditutup, selanjutnya ditunggu 1 menit. Pada tutup gelas tersebut terdapat tetesan air atau embun. Hal tersebut terjadi karena adanya proses mengembun. Ketika uap air mengenai tutup gelas yang lebih dingin, maka ia akan ikut dingin kemudian membentuk tetesan air pada tutup gelas. Nah, dari yang Silvi sampaikan tadi ada yang mau bertanya? Ada Bu, Ya, coba Arjuna. bagaimana jika air panas tidak ditutup? Nah, bagaimana jika air panas tidak ditutup, Sil? Jika air panas tidak ditutup, maka tidak akan terjadi pengembunan. Uap air akan terbang ke udara. Ya, coba tepuk tangan untuk Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan Panji dan Silvi, kemudian yang ditanyakan sama Fauzi dan Arjuna tadi, kata Fauzi kenapa timbul tetes air di luar gelas? Karena dia itu karena uap air di bagian luar gelas itu ketika kalian masukkan es, dia itu akan ikut mendingin, kan gelasnya ikut dingin kan, kemudian uap airnya itu ikut mendingin, terus dia nempel di luar gelas. Kemudian yang ditanyakan sama Arjuna, kata Arjuna, bagaimana kalau ditutup kan? Kalau ditutup, uap airnya itu akan tertekan, nggak bisa keluar. Nah, bagaimana kalau tidak ditutup? Kalau ditutup tadi dia nggak bisa keluar, maka timbul tetes-tetes air kan pada penutup gelas ini tadi, karena dia tertekan, dia nggak bisa keluar. Jadi kalau misalnya dibuka, kata Silvi,
Kalau dibuka maka tidak akan jadi penimbunan. Maka uap airnya akan bebas, dia akan keluar ke udara. Nah, jadi dari pertanyaan Arjuna sama Silvi tadi nanya bagaimana cara mencegah terjadi penimbunan di ruangan kan? Nah, di ruangan itu berarti agar uap air itu bebas, tidak terjadi penimbunan, maka ruangan itu jangan ditutup rapat, harus ada ventilasi. Nah, misalnya di ruangan ini uap air itu harus dibuat ventilasi yang baik, yang bagus, agar penimbunan itu berkurang. Nah, jadi kan dari sini tadi kalau ditutup uap airnya ini keluar air kan, basah kan, jadi ruangan itu akan lembab, basah. Nah, yang pada dinding tadi kalau misalnya basah akan timbul jamur. Nah, baiklah. Kemudian ibu minta dari apa yang kegiatan yang kita lakukan ini tadi, salah satu dari kalian menyimpulkannya, menyampaikan kesimpulan kegiatan ini tadi. Silakan menjelaskan. Silakan perhatikan apa yang Pak Haji sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, setelah dilakukan pengamatan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2, dapat disimpulkan bahwa proses menimbun terjadi karena uap air mengalami penurunan suhu atau melepas kalor. Proses menimbun terjadi karena uap air melewati udara atau benda yang lebih dingin, sehingga uap air mengikut menjadi dingin dan membentuk tetes air atau embun. Cara mencegah terjadinya proses menimbun pada ruangan adalah dengan membuat ventilasi udara dengan baik, membuka jendela dan melewatkan lemari, tidak menempel pada dinding. Sudah. Teman-teman Haji. Coba Fauzi duduk kembali enggak? Jeki duduk kembali ke belakang. Ibu mau menampilkan proses jadinya. Ini proses terjadinya embun ya, coba kalian lihat dulu. Nah, itu proses terjadinya embun. Nah, jadi di bagian bawahnya itu dingin. Kemudian uap air sebelumnya nggak ada uap air kan? Kemudian terjadi embun. Nah, ini proses pembuatan parfum. Nah, jadi dia ini menggunakan bunga kemboja. Kalian bisa menggunakan bunga mawar atau bunga apa saja ya. Tapi harus sama. Kalau bunga kemboja semua. Kalau misalnya bunga apa yang harum kira-kira? Bunga mawar, misalnya bunga mawar gunakan. Jadi itu ada. Jadi ini alat pembuat parfum sederhana. Ini menggunakan memanfaatkan proses penguapan kemarin dan pengembunan.
Nah, pada bagian ini yang di antara selang ini dikasih air dingin ya, biar dia nanti mengembun. Mengembun tadi kan dia harus ada pendinginan dulu baru uap tadi kembali menjadi air. Nah, di sini nanti keluar. Kan dia menguap, uap itu menjadi udara. Kemudian dia melewati air tadi yang dingin, kembali lagi menjadi air. Nah, air itulah yang diambil pas parfumnya. Nah, itu hasil parfumnya. Oke. Cukup itu tadi ya, kurang lebihnya. Masih semangat kalian? Coba ibu simpan dulu ini. Coba. Tepuk 1. Belum. Tepuk 1. Balik. Tepuk 1. Pausi. Tepuk 1. 2. Sekali lagi 2. Oke, udah kompak. Nah, sekarang kita saatnya menjawab soal ya. Jangan lupa kasih nama. Baik. Jadi dari yang kalian pelajari tadi kalian langsung enggak? Kasih nama ya. Enggak, Bu. Silakan jawab pertanyaannya. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan sama ibu. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Ya, bukan itu coba lihat. Yang bukan Perhatikan gambar gambar tersebut menunjukkan teh hangat yang ditutup dengan penutup gelas. Ketika tutup gelas dibuka, maka akan muncul tetes air. Menimbang hal tersebut menjadilah Ya, mana nomor berapa? Nomor 2. yang proses ngomongnya yang mana? Yang satu yang dia nomor 3 sama nomor 10. nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Di desa Coba ibu baca ya nomor 2. Sri, Nomor 2 ya. Kembang Sri, Bengkulu Tengah, terdapat tempat penyuluhan minyak kayu putih. Minyak kayu putih didapatkan dengan cara mendidihkan water air putih. Pada proses ini, perubahan wujud benda yang terjadi adalah dengan cara Adanya penguapan air, adanya penguapan air, adanya pengambilan
Sabo. Jauh aja sih. Silakan kumpulkan kalau sudah selesai. Jadi Pulang ada ke depan. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada yang sudah presentasi, sudah berani menjawab, sudah aktif dalam melakukan percobaan hari ini. Nanti akan Ibu beri nilai tambahan. Kemudian nanti Ibu kasih hadiah ya pada yang sudah aktif. Kemudian Ibu mau menanyakan pada kalian, ada yang masih belum ngerti dari apa yang kita pelajari tadi? Ada yang belum dimengerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nah minggu depan kita sudah memasuki ulangan semester. Jangan lupa belajar. Pelajari apa yang sudah kita pelajari selama semester ini. Nah, kemudian sebelum menutup pelajaran kita hari ini, Ibu minta Fauzi untuk memimpin doanya. Pulang ke sekolah, mulai.